Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu Sumalina dari Prodi Manajemen kelas karyawan C. Saya akan mereview jurnal dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Di dalam jurnal itu menjelaskan bahwa pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat dari Agusta dan kawan-kawan memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat, melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pakar luar atau pemerintah, yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Kapasitas pengetahuan, semangat serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang berada di wilayah perdesaan. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi suatu bentuk peningkatan nilai ditambah lagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses atau potensi sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Dan yang ketiga adalah mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Menemukan potensi memobilisasi aset desa. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya secara umum. Dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu 1. Desa cepat berkembang, 2. Desa potensi berkembang, dan 3. Desa tertinggal. Nah, desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah untuk ke kota. Yang kedua, desa potensial berkembang. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaan. Untuk kelompok ketiga desa yaitu desa yang tertinggal yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Desa Rustiadi dan Sugimin 2007. Menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa.
pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna. Pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat. Salah satunya dapat mengacu pendapat Mikkelsen Rukminto 2008, yaitu yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek atau pembangunan tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif, antara perencanaan pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat secara dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Aspek penting dari proses pembangunan desa melalui kelembagaan desa, salah satunya berkaitan dengan konsep partisipasi, adalah jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik yang terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan niat maupun kepentingan. Kesimpulannya adalah pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara, baik berupa kebijakan maupun pendanaan. Itu memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Sekian review dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.